Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan Mbak semuanya. Apa kabar? Semoga Selamat siang, kabarnya Bu. baik ya. Meskipun dalam kondisi pandemi, jangan lupa belajar itu penting ya, karena dengan belajar insya Allah derajat kita akan ditinggikan. Kembali lagi bertemu dengan saya Syaifal Pramudianto dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Hari ini hari Selasa, tanggal 6 Oktober tahun 2020 ya. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Saya minta ketua kelas untuk memimpin. Silakan Bu Laila. Ya, Mbak Laila. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Beri Terima salam. kasih. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT memberikan ridhonya pada kita semua. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang petaminda. Namun sebelumnya, kita akan kembali sedikit membahas tentang materi minggu lalu. Masih ada yang ingat? Siapa yang masih ingat? Enggak ada. Ya. Jadi ya, silakan. Pelajaran minggu lalu adalah tentang logika, di mana kita dalam pembahasan tersebut materinya adalah bagaimana cara kita berpikir lebih kritis. Ya, dan sekarang kita telah memasuki materi berikutnya, yaitu petaminda. Dalam bahasa Inggris namanya mind map ataupun peta konsep. Apa itu petaminda? Adakah yang telah mengetahui sebelumnya? Bisa menjelaskan? Silakan. Belum ada yang tahu? Belum, Pak. Belum. Oke. Petaminda atau mind map, kita akan langsung saja ke presentasi yang saya telah siapkan tentang petaminda. Bentar. Oke, ini dia petaminda. Kita akan membahas satu demi satu. Apa itu petaminda? Petaminda atau mind mapping definisinya adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir dengan menggunakan, maksud saya dengan, saya ulangi, jadi petaminda adalah sebuah metode ataupun cara untuk memvisualkan proses berpikir. Menurut Busan, tahun 1974, berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang. Sehingga bila dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan buahnya. Kita memasuki ke slide berikutnya. Ini adalah contoh dari sebuah petaminda dalam pembahasan yang simpel, yaitu alat transportasi. Di sini ada 3 cabang utama. Yang pertama adalah ada udara, kemudian darat, dan air. Alat transportasi di dalam kasus ini ada 3. Untuk udara ada pesawat, helikopter sebagai contoh, kemudian darat ada sepeda motor, mobil, dan bus begitu, dan air ada kapal dan mode-mode transportasi air yang lainnya. Kita menuju ke slide berikutnya. Adapun manfaat petaminda, menurut Mr. Busan, yaitu yang pertama adalah merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan. Yang sebetulnya ini tidak bisa kita ukur ya, seperti apa antara keseimbangan antara otak kiri dan kanan. Kemudian manfaat berikutnya adalah membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Kemudian membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Dan ada juga manfaat-manfaat yang lainnya. Yuk kita menuju ke slide berikutnya. Nah ini dia. Berdasarkan yang saya telah pelajari sebelumnya, Michael Michalko menggambarkan manfaat dari petaminda jauh lebih simpel, lebih bisa kita pahami. Yang pertama, memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok.
Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karakter. Aktivitas tertentu, kemudian kalian membuat peta minda terlebih dahulu. Adakah yang pernah membuat? Mbak Hanifah pernah membuat? Pernah, Pak. Pernah. Dalam hal apa, Mbak? Dalam membuat tugas prakarya, Pak. Oh ya. Adakah yang lain? Adakah yang pernah melakukan atau membuat sebuah rancangan peta minda sebelumnya? Mas Indarto, bagaimana? Pernahkah? Saya pengelompokan itu Pak, kalau dulu di kelas 6 SD itu sering yang vertebrata dan avertebrata. Oh, gitu. betul sekali, betul sekali. Secara tidak langsung dan secara tidak kita sadari, ternyata kita pernah membuat peta minda. Tapi baru ketemu istilah peta minda di kelas 1 ini ya, Mas dan Mbak. Kelas 1 SMK ya. Jadi yuk kita akan mempelajari lebih lanjut. Berikutnya, apa saja sih langkah-langkah untuk membuat peta minda? Pastinya harus membuat atau menentukan sebuah subjek atau judul. Kemudian yang berikutnya adalah membuat cabang-cabang utama. Dan ini kalian bisa melihatnya dengan seperti contoh yang saya tampilkan di bagian bawah slide. Liburan keluarga, ada siapa yang akan ikut liburan, kemudian tujuannya untuk apa, kemudian aktivitasnya seperti apa, dan perlengkapannya yang harus dilengkapi sebelum pergi ke liburan seperti apa dan apa saja begitu. Kita akan ke slide berikutnya. Nah, ternyata slide berikutnya adalah soal formatif yang harus kalian kerjakan melalui Google Classroom. Ingat ya, saat kita webmeet semacam ini, pastikan semua akun Google Drive dan Google Classroom-nya aktif. Yo, kemarin kalau nggak salah, Mas Kris Pamudi belum membuat akun ya. Sudah membuat belum Mas Kris Pamudi? Iya, belum, ini baru mau bikin, Pak. Oh, belum. Ya, jadi Ya, belum. apa sih pentingnya kalau kalian mempunyai sebuah akun Google? Saya akan menekankan kalian mempunyai akun Google. Kenapa? Karena akun Google ini adalah platform yang didukung oleh banyak aplikasi-aplikasi. Salah satunya yaitu aplikasi bawaan dari Google, yaitu Google Drive, di mana kalian tidak perlu membeli flash disk ya. Jadi aktifkan Google Drive-nya dan juga Google Classroom-nya dicek, karena soal formatif ini sudah saya upload di Google Classroom dan silakan kalian kerjakan berdasarkan pengetahuan kalian. Oke, Mas Mbak, untuk LKPD-nya akan saya share juga segera di Google Classroom. Kalian jangan lupa untuk selalu mengecek Google Classroom. Ada tenggat waktu yang kalian harus laksanakan tugas-tugasnya di situ. Dan apakah sudah kalian cek, Mas Mbak, Google Classroom-nya? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke. Jangan lupa untuk segera dicek di situ, karena memang batas waktunya tidak terlalu panjang, hanya 1 minggu. Minggu depan harus saya cek satu persatu. Dan jangan lupa untuk komen di postingan saya di Google Classroom sebagai absensi saya, nanti akan saya rekap secara manual satu persatu, karena memang saya harus membutuhkan semacam itu untuk seberapa aktif kalian dalam mengikuti web meeting pada setiap pelajaran saya di simulasi digital. Begitu. Saya rasa cukup, Mas Mbak, untuk pertemuan kita kali ini. Namun sebelumnya, saya akan meminta salah satu siswa atau siswi di sini untuk memberikan kesimpulan apa saja yang kalian peroleh, yang kalian pelajari pada pertemuan kita hari ini. Saya akan menunjuk salah satu siswa. Silahkan Mbak Hanifah, silahkan. Ya, Pak. Yang saya pelajari kali ini tentang peta minda. Peta minda itu berarti digunakan untuk memvisualisasikan pemikiran kita. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk memvisualisasikan dalam bentuk yang lebih bisa dipahami dan mudah diingat, Pak. Seperti itu, Pak.
Ya, betul sekali Mbak Hanifah, di mana memang Petaminda ini sebuah metode cara berpikir kita agar apa yang menjadi sebuah bahasan menjadi lebih bisa dipahami. Betul sekali. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan memasuki ke bahasan berikutnya, yaitu merancang Petaminda menggunakan aplikasi. Ya, jadi aplikasinya bisa berbasis website ataupun berbasis offline. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya untuk semuanya. Ya, Pak. Meskipun pandemi, ingat jangan pernah untuk malas dalam belajar. Setiap kita hadir di bumi ini memang harus belajar, dan belajar. Karena memang belajar adalah sebagian dari kebutuhan kita. Nah, terima kasih untuk kesempatan hari ini dan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.